pertemuan tadi. Nah, jadi yang kita cari kan tadi torsi ya. Torsi, misalnya ini ada engkol. Kemudian tadi kan ada F32 di sini. Nah, sedangkan rumus dari torsi itu adalah T2, torsi yang perlawanan yang searah jarum jam karena dia melawan dari perputaran engkol gitu kan. T2 itu berarti rumusnya F32 dikali dengan H-nya. Nah, H yang kita cari. Nah, kita lihat di sini yang kita butuhkan sudut yang ini ya. Kita butuhkan ini misalnya sudut beta. Nah, kita kan untuk mencari H itu membutuhkan sudut segitiga siku-siku. Membutuhkan berapakah panjang H ini. Sedangkan yang kita ketahui itu adalah panjang yang ini. Ini kan tadi engkol ya. Engkol itu kan panjangnya berapa tadi? Masih ingat? 100 mm. Jadi ini 100 mm. Berapakah tinggi dari apa namanya ini? Poros dengan tegak lurus terhadap gaya F32. Ini kan F32 ini. Ya, jadi gaya yang ke sini ini itu namanya F32. Kita sudah tahu tadi gaya besarnya itu kan 10,324. Nah, sekarang kita mencari H-nya. Nah, kita manfaatkan segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari H, yang kita butuhkan adalah sudut yang ini. Ini misalnya kita namakan sudut gamma. Maka berapa besar sudut gamma? Kita pakai lagi tadi segitiga yang besar. Gitu kan? Kalau segitiga yang besar kan gini tadi. Di sini 30. Di sini berarti berapa tadi? 14,4. Terus yang di sini beta tadi adalah 135,6 ya. Kalau nggak salah. Ya, berarti gamma ini karena dalam matematika itu ini besar sudut suatu garis itu 180. Berarti untuk mencari yang di sini itu tinggal 180 dikurangi beta ini ya. Ya, ini kan beta nih 135. Berarti untuk mencari gamma, gamma itu sama dengan 180 dikurangi beta. Betanya tadi kan sudah kita tahu 180 dikurangi 135,6 derajat. Berarti ini berapa ini? 135 kurangi 80 kurangi 35 apa ya? 45 ya. Berarti 44,4 ya derajat tetanya. Gamanya. Ya, kira-kira ya, 44,4 besar gamma. Nah, setelah kita dapat gamma, maka kita bisa mencari H-nya, ya. Karena ada di depan H, di depan gamma sama di miring gamma, maka kita pakai sin. Sin gamma itu sama dengan H dibagi 100 mm. Sin gamma berarti sin 44,4 derajat sama dengan H dibagi 100. Berarti H itu sama dengan sin 44. Tadi saya sudah cari besarnya sin 44 itu di kalkulator itu 70 lah kira-kira ya. 70. Jadi 70 dikali 100. Berarti no, bukan 70, 0,7. Jadi sin 44,4 itu 0,7. 0,7. Jadi H itu sama dengan 0,7 dikali 100. Berarti sama dengan 70 mm. Nah, sekarang kan kita sudah tahu H-nya jadinya nih. H sama dengan 70
mm. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus torsi, ya. Berarti kan T2 itu sama dengan F32 dikali dengan H, ya. Ingat, ini saya ingatkan kembali nih, torsi itu yang mana sih maksudnya? Kan ada engkol, gitu ya. Dia berputar ke berlawanan arah jarum jam. Nah, torsi itu adalah gaya yang melawan perputaran arah itu. Ini T2 ini. Nah, rumusnya itu adalah F32. F3 ini, kenapa pakai F32? Karena dia adalah gaya yang bekerja di ujung dari batang engkol ini. Jadi, ini kan porosnya. Nah, ujungnya itu di sini. Gaya yang buat dia muter itu namanya F32. Oke? Sehingga torsinya itu besarnya berapa? F32 dikali H. F32 tadi kan 10.324. Ya kan? Dikali 70. Oke, dikali 70. Nah, berapa ini? Nah, kita lihat di kalkulator. Oh, mana kalkulatornya nih? Eh, 70 dikali 10.324. 722.680. Nah, jadi itu berarti berapa hasilnya? Torsi yang kita cari itu adalah 70 Newton. Oke. Nah, ketemulah hasilnya ini ya. 722, sorry. Saya ragu tadi. 722 680. 722 680. 722 68. Oke, jadi kita udah dapat berapakah besar torsi dari mekanisme engkol peluncur untuk soal yang ini ya. Jadi kita tahu torsinya yang bekerja atau gaya yang bekerja berlawanan terhadap putaran dari engkol gitu ya. Ketika ada gaya yang masuk, nanti kalian kan di mesin kalian bisa hitung tuh ya. Di mesin. Kalau ada gaya masuk dari piston sebesar 10.000, maka kalian bisa hitung berapa torsinya yang melawan dari putaran itu. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.